Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para kali panjenengan saniki tentang gedung niki niatipun lingaos sareng-sareng. Niat untuk belajar untuk mencari ilmu. Niat untuk belajar mencari ilmu niki butuh sing namine napa? Butuh sing namine kesabaran. Nek jenengan para kali panjenengan boten sabar-sabar, boten mungkin para kali panjenengan tidak mungkin para kali panjenengan nyampe teng mriki. Nggih boten. Mau subuh nggih wayahe jenengan sing ibu-ibu terus nyiap mau masak nggih. Apa niku anak putu rewel sarapan lah sak macamipun, tapi kok jenengan yang pakno teng mriki golek ilmu iki luar biasa. Enten napa niku keterangan riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas niki matur. As-sabru ala salasati aqsamin. Sabar niki enten 3 macam. Sabar niki enten 3 macam. Sing pertama napa? As-sabru ala adabil faraidi wa huwa salasu mi'ati darajatin. Ingkang sepindah sabar terhadap kalau kali panjenengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan melaksanakan perintah ibadah, kok sabar jenengan napa salatu mi'ati darajat kalau kali panjenengan bakal angsal 300 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Terus ingkang sepindah sabar terhadap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sing sifatnya ibadah. Sing sifatnya ibadah, kalau kali panjenengan kok sabar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kali panjenengan angsal salasu mi'ati darajat 300 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali sabar ala nahyi anil azali ya. Tarki nawahi, as-sabru ala tarki nawahi. Sing nomor kali napa? Sabar terhadap meninggalkan perkara-perkara yang dilarang saking Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dene ku napa? Falahu sittu mi'at darajat. Maka baginya akan mendapatkan 600 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Iku sing nomor kali. Terus sing nomor kali dene ku napa? Sabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan boten melaksanakan perkara-perkara napa mawon sing dilarang Allah Subhanahu wa taala, jenengan sabar maka angsal 600 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor terakhir dene ku napa? As-sabru 'inda sadmatil ula. Walahu ismi adarajat. Sing nomor terakhir, sing nomor 3 dene ku napa? Sabar terhadap ujian. Pertama untuk ujian, angsal ujian kok jenengan langsung sabar, kok langsung sabar. Angsal ujian saking Allah Subhanahu wa taala, kok langsung sabar panjenengan, maka bagi orang tersebut napa angsal 900 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kedaratan Allah Subhanahu wa taala. Engkang sepindah yang singkang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bakal angsal 300 derajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini boten gampang. Ini boten gampang. Kalau kalian panjenengan tangi subuh, ya, tangi subuh. Ini bagi sebagian orang, mungkin bagi jenengan sedangkan insya Allah gampang ya, tangi subuh gampang. Ini pun sadarnya 5:30 pun enten memiliki insya Allah gampang. Tapi sebagian orang yang lain, niki apa boten? Apa? Tangi subuh, apa kerungu azan subuh, ya, bukannya langsung ke kamar mandi, bukannya langsung nopo niku wudu, akan tetapi nopo tasik boleh selimut. Ya. Bingung boleh selimut pun dibantah pun di mau. Padahal bisa ada subuh. Padahal bisa ada subuh. Lah, abot melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini abot. Tapi bagi orang yang sabar, ya Allah, walaupun ngantuk epol misalkan, walaupun nopo niku keselepon akan tetap misalkan dia sabar, tetap tangi, ya. Tetap sholat, nopo niku wudu, kemudian sholat ibadah, niku bakalan Allah Subhanahu wa taala maringi 300 derajat dari Allah Subhanahu wa taala saking Allah. Derek angsal nopo niku fadilai tangi subuh. Derek angsal fadilai nopo niku
fadilah sholat jamaah. Kalau misalkan sholat jamaah, sholat subuh di masjid, misalkan kalau misalkan sholat subuh di masjid, ini belum apa niku lain lagi nih, apa niku ganjaran itu lain lagi. Akan tetapi kalau misalkan khusus orang yang sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung maringi 300 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Bakalan tiang niku sing istiqomah sabar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, derajatnya dibagi 300 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tiang niki bakalan dados tiang-tiang ingkang mulya, dimuliakan saking Allah Subhanahu wa taala. Siam Ramadan, siam Ramadan bagi sebagian orang apa begitu? Ketok-ketoknya poso, ketok-ketoknya poso, wayahe takjil kok enten napa niku ada di barisan pertama, padahal boten poso misalkan. Lah maune napa niku ketok-ketoknya lemas, boten poso. Lah ini termasuk daripada orang yang enggak sabar melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok kalau kali panjenengan kok sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia siap, dia poso, dia niki pengaosan, masya Allah jenengan angsal 300 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh jenengan niki hadir ang majelis niki, majelis ilmu niki, masya Allah. Terus kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa? Huduri majelis ilmu ya. Khairum min alfi raqah wa khairum min suhudati alfi janazah wa khairun min iyadati alfi maridin. Ajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh napa? Yang sing hadir majelis ilmu kaya ngeten panjenengan ibu bapak ibu sesaat mawon, sesaat. Boten sampai suwe-suwe sesaat mawon. Napa terus kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun min alfi rakaat. Lebih baik daripada panjenengan salat 1000 rakaat, salat sunah 1000 rakaat. Jenengan nate, Pak, salat 1000 rakaat nate boten? Nate. Sedinten-dinten rakaat dengan salat 17 rakaat misalkan ditambah qobliyah, ba'diyah, paling full qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan sama jenikun enggak nyampe 50 rakaat nggih boten dalam sehari. Lah niki panjenengan hadir teng mriki, jenengan hadir teng mriki nggih sabar jenengan teng mriki hadir mau sateng mriki hadir majelis ilmu terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairum min alfi rakaat, lebih baik daripada 1000 rakaat. Lebih baik daripada 1000 rakaat. Niki jenengan beco napa boten? Alhamdulillah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairum min iyadati alfi maridin. Lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Dengan enten gaya tonggo sing gerak, paling boten cuma tunggal nggih boten. Nah jenengan nilai tiang sing gerak niku jenengan napa niku ganjarane nggih kata ganjarannya nggih jenengan nggih gede. Akan tetapi kalau misalkan jenengan hadir majelis ilmu kalau kita lebih baik daripada jenengan pilih 1000 orang sakit. Berarti napa ganjaran sing jenengan angsal nggih berarti sangatlah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng napa khairun min suhudati alfi janazatin, lebih baik daripada menghadiri takziah 1000 jenazah. Lah jenengan sak Tegal Tirta napa Sedan Tirta niki sak dina niki tiang singkang mulai saking Allah Subhanahu wa taala tiang pinten? Kan boten mesti nggih boten. Boten mesti paling enggak cuma setunggal misalkan. Sak kelurahan misalkan cuma setunggal. Lah jenengan kalau misalkan hadir takziah setunggal tiang, hadir takziah niku napa ganjarane? Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairum min shadaqati misli Uhudin ya. Lebih baik daripada sedekah satu gunung Uhud yang isinya itu emas. Kalau misalkan jenengan hadir takziah kepada satu orang, ya jenengan kok hadir enten tunggu jenengan kok napa niku sedo wafat, kemudian kok jenengan hadir jenazahe nggih sing jenengan angsal ganjarannya napa sama seperti malah lebih baik daripada napa emas satu gunung Uhud, emas satu gunung emas. Jenengan sedekah. Nggih niku termasuk daripada ibadah sosial yang napa niku sing angsal ganjaran gede saking Allah Subhanahu wa taala. Lah niku baru tunggal sing jenengan apa niku sing jenengan hadiri sing jenengan takziahi. Lah napa melih semua kali 3 wah pinten gunung emas sing jenengan sedekah ya. Nah, tapi kok jenengan nggih boten alhamdulillah wah niki alhamdulillah enten 3 sing sedo alhamdulillah kula angsal sedekah kathah nggih boten ngoten nggih. Boten ngoten. Alhamdulillah enten tonggone sedo. Napa niku
polane entuk angsal napa niku angsal ganjaran kathah nggih boten ngoten. Maksude niku nek supaya panjenengan kok hadir napa niku takziah, niku apa niku ganjarane niku luwih apik saking jenengan sedekah satu gunung Uhud Mas. Niku baru setunggal. Lah niki terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenengan hadir teng mriki majelis ilmu niki lebih baik daripada takziah kepada 1000 jenazah. Pripun niku pintang gunung pun jenengan emas jenengan sedekah. Nah, berarti napa? Jenengan hadir teng mriki berarti alhamdulillah nggih ganjaran sing panjenengan angsal niku masyaallah nggih. Niki alhamdulillah begitu banyak nggih. Bejo napa boten? Bejo napa boten alhamdulillah. Jenengan merasa rugi napa boten hadir teng mriki? Malah untung berlipat-lipat. Malah untung berlipat-lipat alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam gedau. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam gedau napa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang itu yang menempuh jalannya untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka bakalan dipermudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan saking dalam jenengan teng mriki, jenengan dia melampah, numpak sepeda, motor, pakai mobil, langkah jenengan nggih napa roda sepeda jeung roda mobil jenengan saking dalam jenengan teng mriki niki dianggap ya saking Allah Subhanahu wa taala jalan untuk mempermudah jalan jenengan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya tiang-tiang sing seneng hadir majelis ilmu niki bakalan mudah mungkin melebat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sing nomor kali mau sabar terhadap menjauhi perintah daripada larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang niki di atas hidup di atas dunia niki pastinya banyak mengalami yang namanya ujian sak macam itu ya. Di antara daripada ujian itu adalah kita ini sabar terhadap menjauhi napa mawon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini boten gampang. Nggih boten gampang. Enten duit nang ngarep nggih boten enten tiange atusan ewu misalkan pirang juta misalkan noleh kanan kiri boten enten tiang misalkan bagi orang yang enggak beriman nggih bagi orang yang enggak beriman dipundhut napa boten wah dipundhut alasannya apa ini rezeki nih rezeki padahal ini bukan miliknya dia nggih padahal itu bukan miliknya dia dalam Islam itu nggih dalam Islam itu padahal jangankan mengambil hak milik orang lain nggih jenengan nemu duit, boten lantas itu milik kita, kan? Jenengan nemu duit, 1 juta teng jalan misalkan, dipundhut napa boten? Wah, dipundhut eman niki, wah eman niki dipundhut, wah. Lah jenengan dipundhut napa niku angsal napa boten? Angsal, akan tetapi napa maksud dipundhut niki boten untuk dimiliki, akan tetapi dipundhut untuk diamankan. Itu namanya luqatoh kalau dalam Islam. Napa niku penemuan. Lah, yang ngambil niku tanggung jawab apa? Mengumumkan siapa saja orang yang punya uang niki. Siapa saja yang punya uang niki. Jenengan amankan, boten angsal jenengan gunakan. Sumbas nopo orang boten angsal, tapi cuma diamankan untuk kemudian Untuk kemudian diumumkan. Selama kapan? Selama 1 tahun. Selama setahun, enten sing matur sampai kali tahun. Baru kalau misalkan, tapi syaratnya apa? Setiap hari jenengan umumkan. Potong jalan-jalan diumumkan. Kalau saat ini enten teng medsos ngene teng grup WA misalkan disebar. Lah jenengan simpen niku duit 1 juta mau sampai pinten? Sampai setahun atau 2 tahun baru napa? Kalau misalkan boten enten sing ngaku, baru jenengan saged untuk apa? Untuk dipakai, bukan untuk dimiliki tapi. Tetap bukan untuk dimiliki. Cuma dipakai mawon. Kalau misalkan orangnya yang asli yang nopo niku sing gadah niku teko niku jenengan wajib untuk ganti. Nah niku berarti nopo berarti asli ini uang temuan niku nah jenengan nemu kemudian kok jenengan pundhut niku nopo niku beban apa boten? Beban. Kalau misalkan langsung halal jenengan langsung saged jenengan miliki nggih enak nggih boten? Nah, tapi kok syaratnya abot kaya ngoten, beban apa boten? Beban, nggih lebih baik jenengan paringi teng polisi utawa teng satpam. Nah, ngoten. Ini ku sing luwih apike ngoten. Jadi itu adalah
napa niku jenengan nemu napa mawon. Sebabnya napa itu adalah pertanggungjawaban bagi Allah Subhanahu. Lah kalau misalkan sampai lebih setahun lebih orang tahun kok boten enten sing napa niku enten tiyang sing ngaku misalkan. Memang benar-benar dia yang punya. Sampai saat terus kok jenengan sudah dipakai. Nggih boten napa-napa. Nggih, boten napa-napa selama apa? Selama tidak ada orang yang napa niku tadi orang yang punya tadi mengakui sing asli ini. Ngoten nggih. Nah, ngoten nggih. Jadi itu adalah perkara yang napa niku abot ya untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niku enten teng kitab niku enten tiyang niku nggih. Enten teng negara Arab nggih, enten teng negara Arab itu namanya itu qadhi nggih, qadhi. Qadhi niku istilah niku hakim, istilah niku hakim. Qadhi niku istilah hakim. Lah qadhi niku hakim niku negara aman. Negara Arab tunggal negara Arab niku aman, qadhi ni hakimin niku napa niku sama sekali enggak pernah napa niku angsal aduan saking masyarakat tentang cekcok dan sak macamnya. Akhir sing qadhi niku hakim niku apa pekerjaannya nganggur. Soalnya apa? Negaranya aman daripada percekcokan, pertikaian sak macamipun. Lah, kok setunggal wedal enten tiang kali yang mengadukan. Pak Hakim, Pak Qadhi, ini saya mau mengadukan sebuah masalah. Kata si Qadhi, kata si Hakim, alhamdulillah sekarang saya ada pekerjaan. Apa masalahmu? Ya, orang yang pertama. Apa masalahmu? Hakim, ini saya beli tanah ke orang B ini. Saya beli tanah ke orang B ini. Oh iya, terus saya sudah transaksi, sudah akad. Kemudian ternyata setelah sudah akad, ternyata di tanah tersebut ketika saya gali, kok ternyata ada emas di situ. Ada 1 kotak emas. Ini orang yang beli. Ya. Kata si orang yang beli, lah kok saya nemu emas? Lah, saya merasa emas ini bukan milik saya, tapi miliknya orang yang tanah yang sebelumnya. Lah terus yang jual gimana? Oh enggak Pak Hakim. Kalau saya sudah jual tanah saya, semua seisinya juga. Enten apa boten kaya saat ini? Enten apa boten? Semua jenengan tumbas tanah, kok gali, kok entan emas, entan duit lapor apa boten? Pun niku pun jenengan pun tanah jenengan nggih boten. Nah, lah kok enten tiyang kok ngoten? Lah kemudian akhirnya yang jual ditanya, lah itu kamu gimana yang jual? Itu bukan punya. Lah itu emas sudah ada di dalam tanah dan sudah saya jual, ya berarti milik yang pembeli Pak Hakim. Terus si pembeli matur, enggak Pak Hakim. Ya, saya nggak mau karena ini adalah miliknya penjual dulu, bukan milik saya cuma beli tanahnya kok. Akhirnya si penjual bilang enggak Pak Hakim. Jadi akhirnya rebutan menghindari emas, rebutan memiliki emas. Enten apa boten sakniki? Oh, boten enten lah gitu. Akhirnya hakim ini napa niku pusing kepala, kok enten kasus koyo ngeten iki. Saumur-umur kayak katanya hakim kok ada kayak gini ini kan. Akhirnya si hakim karena pusing, akhirnya si hakim bilang sama si pembeli, Pak, bapak pembeli, jenengan gak ada anak boten? Gak ada Pak. Jalan apa istri? Jalan. Oh, wis gede, wis misalkan wis lulus kuliah kan. Terus bilang sama si penjual, jenengan gak ada anak boten? Gak ada nopo, jalan apa istri? Pun gede nopo boten? Nah, gede. Kata si hakim, nikahkan ya. Antara anak jenengan pembeli sama anak penjual nikahkan. Ini solusi dari saya. Nah kemudian setelah nikah itu kotak emas niku milik berdua, milik anak jenengan berdua. Oh ya terima kasih Pak Hakim solusinya. Akhirnya setelah itu dinikahkan dua-duanya. Nah itu Pak, itu orang zaman dulu, orang kaum sufi, orang-orang yang ngati-ngati termasuk aslinya semua hukum fikih aslinya pun itu menjadi hak milik yang punya tanah. Ya, kalau sudah dibeli ya sudah, itu menjadi hak milik tanah. Kenapa? Karena itu sudah akad, itu sudah dibeli. Nah, tapi karena itu adalah ngati-ngati. Orang itu kalau sudah hati-hati, masya Allah. Jadi boten, jangankan yang haram, yang subhat aja boten ansal. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihatun. Rasulullah SAW matur napa? Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Ya. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara yang keduanya itu ada perkara yang subhat. Artinya subhat itu enggak jelas antara halal dan haramnya. Karena itu ditinggalkan. Jangankan yang haram yang enggak jelas ya. Antara halal dan haramnya itu lebih baik ditinggalkan.
Nah, itu adalah pesan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiang sing nopo niku menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabar menjauhi perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala, maka bakalan angsal nopo 600 derajat saking Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar ya Allah, sabar. Oke, sabar. Ini bukan milik saya. Sabar. Ditawari misalkan minuman keras misalkan, walaupun cuma setetes, wah cuma setetes mawon kalau, wah setetes ya haram ya haram. Nah, jadi kalau sabar terhadap menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bakalan angsal 600 derajat saking Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang terakhir apa? Inda sudmatil ula, ya. As-sabru inda sudmatil ula falahu nisfu darajat. Sabar terhadap ujian yang pertama. Ya, ajib maksudnya itu ujian yang pertama ngeten. Kok jenengan kok angsal ujian saking Allah Subhanahu Wa Taala. Ini misal nggih, auzubillahi min dzalik, bukan jamaah Jumat pagi nggih. Misalkan tiang pundi ngoten nggih. Kok angsal ujian misal kok kebakaran. Nggih, misalkan kok kehilangan duit misalkan. Pas pertama kok angsal kabar kebakaran, angsal kabar kehilangan. Langsung sabar. Matur napa? Kul idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala maringi tips kepada kita semuanya, kalau misalkan kita ditimpa musibah napa mawon, kehilangan, kebakaran semacamipun, matur inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan cuma kita kehilangan salah satu keluarga kita, enggak, yang meninggal boten, tapi kehilangan napa mawon, kehilangan harta jenengan, kehilangan napa mawon, musibah napa mawon, Allah Subhanahu Wa Taala ngajari kalau kalian panjenengan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok langsung kok jenengan sabar? Ya, seketika kok sabar dengan angsal musibah, maka bakalan apa? Angsal 900 derajat saking Allah Subhanahu Wa Taala. Niki boten gampang. Gampang apa boten? Ya boten gampang ya. Kalau misalkan kalau kalian panjenengan angsal musibah nggih bisa sabar nggih, bisa boten enten tiyang niku kehilangan duit, kehilangan jabatan nggih. Napa niku napa mawon, ya iso stres nggih boten. Stres, akhirnya ngomong-ngomong dhewe nggih, nang pojokan misalkan. Lah itu adalah orang-orang yang tidak sabar. Tapi kalau misalkan kok jenengan sabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala napa mawon, jenengan angsal 900 derajat saking Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kok niko antara tiga semacam sabar. Kok tingkat yang pertama niku kok melakukan napa niku ibadah kewajiban 300 derajat, kemudian meninggalkan apa yang dilarang 600 derajat, kemudian angsal musibah kok sabar niku 900 derajat, niku sesuai kadar kesabaran daripada orang. Nek kula kalian panjenengan salat mungkin nggih napa niku tiyang niku nggih salat nggih insyaallah nggih salat misal. Tapi belum tentu dia sabar kalau misalkan enten duit di depannya dia kayak tadi. Dia boten. Karena itu pahalanya atau derajatnya lebih besar daripada tadi mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau orang itu dapat musibah, kenapa kok dapat 900 derajat saking Allah Subhanahu Wa Taala? Kok luwih gede? Kenapa? Karena enggak setiap orang itu bisa sabar terhadap musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau misalkan ada orang yang sabar terhadap musibah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganjarannya sing paling gede deh. Nah, ngoten. Perhadirin dengan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sabar niki dirose teng Ihya Ulumuddin ya, teng kitab Ihya Ulumuddin niki matur ngeten. Man sabara ala su'i man sabara ala su'i zawjatihi aqtahullahu misla ma utiya Ayyub ala balaihi. Wa man sabara ala su'i huluki zawjiha a'tahum wa hum mislama mu'tiyah Asiyah imra'ati Fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh tentang kitab Ihya Ulumuddin, ya, barang siapa seorang suami yang sabar, ya, karena ini babnya sabar. Barang siapa yang suami ini sabar terhadap kelakuan daripada istrinya, kok jenengan kok bapak-bapak kok angsal istri yang cerewet misalkan. Jenengan istrinya jenengan ibu cerewet napa boten, Pak? Cerewet napa boten, Pak? Misalnya kok enten ibu-ibu jenengan gak istri jenengan kok cerewet misalkan, Pak, kok jenengan sabar, Napa terus kanjeng Nabi Muhammad SAW atau gua misalnya uti Ayyub ala balai, maka suami-suami koyo ngeten iki bakalan akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub terhadap ujiannya.
Jadi kok jenengan sabar, kok istri jenengan sabar, kok jenengan mulai nyambut damel kok se ngoceh misalkan gitu. Wah ini bu, ini dua mas, ini dua pak, ini bisa. Kok jenengan sabar, sabar. Gitu. Jenengan buatan ngamuk, kok jenengan buatan ngamuk, gitu. Jenengan buatan balas ngamuk, jenengan sabar lawan, gitu. Mungkin bu tak golek dua ibu, misalkan. Kok sabar jenengan? Nah, jenengan bakalan angsal seperti pahalanya Nabi Ayub terhadap bala yang diterima Nabi Ayub. Nabi Ayub itu banyak mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, derajatnya itu derajatnya yang tinggi. Lah kok jenengan kok sabar terhadap punya istri yang cerewet? Jenengan cerewet apa buatan, Bu? Buatan nggih. Cerewet buatan asal duwe nggih saka suami. Nah, maka bakalan apa? Angsal apa niku pahalanya seperti pahala Nabi Ayub ya alaihi salam. Kemudian apa? Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha aqahu Allahu misla ma utiya Asya imrati Fir'aun. Barang siapa ibu-ibu kok misalkan kok angsal suami yang galak, bojo galak. Bojo jenengan galak ta mboten? Ngono-ngono kok mau ngamuk misalkan. Lah kok jenengan kok sabar? Masalah nggih Mas, nggih Pak, misalkan. Nggih mawon kok jenengan. Ya jenengan mboten. Napa terus kanjeng Nabi Muhammad SAW maka jenengan bakalan akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Asyah. Asyah itu adalah istrinya Raja Fir'aun. Masya Allah sabarnya luar biasa ini. Bukan cuma suami galak kalau Fir'aun. Bukan cuma suami galak kalau kayak Fir'aun. Kalau jenengan masih mending kalau suami jenengan galak gitu. Ya tasik diparingi duit jenengan. Bergalak dia tasik diparingi duit. Tapi Fir'aun Masya Allah galaknya pol. Gitu. Malah napa niku dicemplungno teng air panas. Sampai syahid meninggal dunia itu Asyah. Sabar. Maka kok jenengan kok sabar, maka bakalan angsal pinten, maka bakalan angsal seperti pahalanya Asyah ya imraati Fir'aun. Sabar apa boten Bu? Sabar apa boten Bu? Sabar ya alhamdulillah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala niki dinten Ahad. Jenjang niki kalau dalam Islam mungkin namanya hari Asyura. Okay. Hari Asyura. Okay. Malam Ahad niku malam Asyura. Ahad niku Ahad pagi niku hari Asyura-nya. Hari Asyura niku 10 Muharram. Hari 10 Muharram niku hari yang sangat mulia. Di dalam keterangan apa? Yaqbalullahu taubatan Nabi Adam fi Asyura. Nabi Adam diterima taubatnya itu pada hari Asyura 10 Muharram. Oke. Innahu huwa tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbih fataba alaih. Innahu huwa tawwabur rahim. Surat Al-Baqarah. Nabi Adam minta taubat dan diterima taubatnya pada hari Asyura. Kemudian apa? Anjahullahu Nabi Allah Nuh ya minasal wa huwa fihi Asyura. Nabi Nuh alaihissalam selamat daripada banjir bandang dengan kapalnya mendarat di Bukit Judi namanya. Itu pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Kemudian apa? Anjahullahu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ala nar wa huwa fihi Asyura. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada kobaran api ketika dibakar oleh Raja Namrud di niku napa pada hari Asyura. Anjahullahu Nabi Allah Musa alaihissalam minal gharq ya wa huwa fihi Asyura. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan daripada tenggelam di Laut Merah daripada kejaran Fir'aun sampai di daratan itu pada hari Asyura. Safahullahu Nabi Allah Ayyub ala adaihi wa huwa fihi Asyura. Nabi Ayub alaihissalam tadi nggih disembuhkan penyakitnya persis sembuh itu pada hari Asyura. Akhrajahullahu Nabi Allah Yusuf alaihissalam minas sijni fa huwa Asyura. Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara karena di penjara difitnah ketika itu pada hari Asyura. Karena itu hari Asyura itu adalah hari yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih hari itu adalah hari-hari kemenangan buat pejuang-pejuang Islam para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Itu ini hari yang mulia karena niku ya disunnahkan untuk apa? Puasa hari Asyura. Nek jenengan saged saderenge Asyura dia niku hari Sabtune niku namine Tasu'a. Hari yang ke-9, tapi yang paling sunnah niku adalah Asyura-nya. Nek jenengan boten saged hari Sabtu siang, dia siang paling enggak hari Ahad dia niku hari Asyura. Di dalamnya kalau kali panjenengan kata-kata donga dumateng Allah Subhanahu wa taala lan dianjurkan apa? Dianjurkan di hari Asyura niku napa? Ngelus-ngelus rambut daripada anak yatim. Ya, sawabullahu misla sa'aril yatimnya. Jenengan kalau misalkan ngelus-ngelus rambutnya anak yatim itu pahalanya seperti sebanyak rambutnya anak yatim. Oke. Tapi guys jenengan boten cuma dilus-lus mawon, Bu.
cuma dilus-lus mawon, tapi maksudnya niku disantuni ngoten. Lah pripun nek anak yatim ini gundul lah. Niku termasuk sesuai dengan kadar daripada rambut daripada anak yatim. Kemudian yang terakhir hari Asyura itu khusus bagi bapak apa? Disunahkan untuk melebihkan nafkahnya kepada ibunya, kepada istrinya. Kalau misalkan jenengan biasanya setiap hari diparingi pinten Bu, kali suami jenengan, misalkan 50.000. Pada hari Asyura niku disunahkan untuk dilebihkan, Pak. Jenengan nafkah kepada istri dilebihkan di hari Asyura, sunnah untuk membahagiakan istri dan keluarganya pada hari Asyura. Oke, mugi-mugi insyaallah pertemuan niki insyaallah pertemuan ingkang barokah. Insyaallah ilmu sing kula kali panjenengan asal insyaallah dados ilmu ingkang manfaat dan insyaallah ditampi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah berkah niki berkah pengawasan niki insyaallah hajat-hajat kula kali panjenengan insyaallah diijabah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi keluarga kula kali panjenengan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dan mugi-mugi putra lan wayah kula kali panjenengan dados anak-anak dan putu ingkang saleh-salehah dan mugi-mugi insyaallah ansar rahmati Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir ditutup kali apa niku sholawat melih teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholawat tibbil qulub napa niku niati kula kali panjenengan mugi-mugi penyakit zahir maupun penyakit batin kula kali panjenengan insyaallah ilang. Nggih.